Kekalahan Timnas U23 di Piala Asia U23 melawan tuan rumah Qatar. Nah, ini lawannya tuan rumah. Timnas kita dicurangi. Nah, ini kan jadi mirip-mirip pemilu kita ya. Mirip dengan Pilpres kemarin. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi sebelumnya, saya selaku pribadi, Papa Dimas mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mungkin ya, selama dalam membuat konten selama ini, banyak sekali kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semua kita dari Siwo TV juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sudah lebih dari seminggu kita nggak bikin konten karena semuanya pada liburan, dan sekarang sudah waktunya ngonten lagi karena banyak sekali isu-isu tentang sosial politik yang harus kita bahas kali ini. Dan di info kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana kekalahan Timnas U23 di Piala Asia U23 melawan tuan rumah Qatar. Nah, ini lawannya tuan rumah. Timnas kita dicurangi. Nah, ini kan jadi mirip-mirip pemilu kita ya. Mirip dengan Pilpres kemarin. Nah, kalau kita ulas dulu nih pertandingannya. Ketika timnas kita mendapatkan ganjaran penalti di akhir babak pertama. Bagaimana Rizky Ridho kemudian menjatuhkan pemain lawan di kotak terlarang. Sebetulnya, kalau kita melihat secara awam, dengan melihat VAR yang berulang-ulang, itu sebetulnya bukan Rizky Ridho sengaja menjatuhkan, tapi terjadi body charge di sana. Terjadi body charge, lalu kemudian terjadi benturan, dan terlihat sekali bagaimana pemain Qatar ini kemudian melakukan diving. Terjadi benturan, lalu dia melakukan diving. Dan secara nggak sengaja, tangan dari Rizky Ridho ini kemudian kena muka dari pemain Qatar. Nah, kalau menurut peraturan FIFA, memang ketika tangan pemain bertahan ini kemudian mengenai wajah dari pemain yang menyerang di kotak penaltinya dia, itu harus dihadiahi penalti. Tapi kan seharusnya wasit ini bisa melihat secara objektif. Ketika bagaimana pemain ini yang harusnya mendapatkan hadiah penalti kalau dia melakukan kesalahan secara sengaja, atau pemain yang memang benar-benar melakukan terjadi body charge, lalu kemudian secara tidak sengaja mengenai wajah pemain lawan. Yang terjadi ketika Rizky Ridho ini kemudian terjadi body charge, dia kan ada di jatuh ke belakang. Sementara pemain Qatar ini ada di belakang dia. Sekarang bagaimana sih kalau misalkan kita jatuh? Otomatis kita ini akan secara refleks berusaha mencari pegangan untuk menjaga keseimbangan kita. Nah, itu yang terjadi di Rizky Ridho. Kok nggak sengajanya, dilalahnya, yang dibuat pegangan ini muka pemain lawan. Nggak sengaja sebetulnya. Tapi itu terlihat oleh wasit seperti dia melakukan pelanggaran. Nah, ini seharusnya tidak terjadi penalti, seharusnya. Kalau wasit bisa bertindak secara objektif. Bahkan kalau kita melihat wasit ini melihat VAR, diulang-ulang terus secara berulang-ulang, tapi tetap memberikan hadiah penalti. Nah, itu kecurangan yang pertama. Lalu kecurangan yang kedua adalah bagaimana kartu merah yang diterima oleh Ivar Jenner di awal-awal babak kedua. Ivar Jenner ini sama sekali tidak menyentuh kaki dari pemain Qatar. Tapi pemain Qatar ini bermain sandiwara, dia seolah-olah terinjak, dan di sana wasit tidak melihat VAR sama sekali. Kemudian dia mengeluarkan kartu kuning kedua bagi Ivar Jenner dan memberikan kartu merah. Setelah dilihat di tayang ulang, sama sekali tidak ada kontak antara Ivar Jenner dengan pemain itu. Tapi wasit Nasrullah Kabirov asal Tajikistan ini kemudian memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner. Nah, kalau misalkan kartu merah yang diterima oleh Ramadan Sananta itu memang wajar. Karena kalau kita melihat, dia memang melakukan pelanggaran dengan sengaja menginjak kaki dari pemain Qatar. Mungkin dia dongkol banget ya. Nah, tapi sebelum terjadi kartu merah yang diberikan kepada Ramadan Sananta, kita melihat berulang-ulang pemain Qatar ini melakukan
tackling keras kepada pemain kita. Bagaimana Witan Sulaiman kemudian diganjar dengan tackling keras, bahkan dia sampai gulung-gulung, tapi wasit hanya memberikan kartu kuning. Lalu bagaimana ketika Marcelino Ferdinand juga di tackling keras di hadapan wasit, dia terjatuh, tapi wasit tidak memberikan peringatan apapun. Itu yang terjadi. Wasit ini adalah pengadil. Dia lebih cenderung menitik beratkan membela tuan rumah Qatar. Nah, kalau kita melihat rangkuman ini kan seperti seolah-olah Pilpres kita kemarin di 2024 ini. Bagaimana Bawaslu, bagaimana KPU ketika mereka ini menjadi penyelenggara, menjadi wasit, memihak tuan rumah. Tuan rumahnya siapa? Ya anak penguasa. Itu kan yang terjadi. Bagaimana sekarang kalau misalkan kita melihat pemain Qatar melakukan tackling keras kepada Witan Sulaiman, tapi dibiarkan. Ini kan mirip ketika Gibran berulang kali melakukan pelanggaran, bagi-bagi susu di CFD, lalu kemudian juga dia ketika memprovokasi di ajang debat. Ini kan merupakan suatu pelanggaran, tapi didiemin aja. Cuma diberikan peringatan, tapi tidak ada sanksi sama sekali. Sama dengan yang dilakukan oleh wasit Nasrullah Kabirov asal Tajikistan ini kepada tuan rumah Qatar. Dan kalau kita melihat, setelah Timnas Indonesia bermain dengan 9 orang pemain, harusnya Timnas Qatar ini kan diuntungkan dengan kelebihan jumlah pemain, 11 lawan 9. Harusnya mereka bisa menang lebih besar. Harusnya bisa mencetak gol lagi. Tapi ternyata, kenyataannya apa? Timnas Qatar ini mainnya biasa aja. Nggak ada perkembangan yang berarti. Ini artinya apa? Sebetulnya mereka ini nggak bisa menang tanpa dibantu wasit. Sama dengan Gibran dan Prabowo. Bagaimana mereka performanya di ajang debat? Biasa aja. Nggak ada yang spesial. Mereka justru malah meremehkan lawan, kemudian menyepelekan lawan. Tidak ada serangan yang berarti. Sama sebetulnya. Dan mereka nggak mungkin bisa menang tanpa bantuan wasit. Yang terjadi sama seperti itu. Nah, ini kan kemudian juga terjadi ketika bagaimana sebelum pertandingan dimulai. Kecurangan pun juga sudah terjadi. Asisten pelatih dari Sinteyong mengatakan bahwa seharusnya Timnas Indonesia ini kan perjalanan dari hotel menuju stadion ini hanya memakan waktu 8 menit. Tapi mereka kemudian diputer-puterin sama sopir bisnya. Diputer-puterin, muter-muter sampai pusing-pusing dengan waktu bisa antara 15 sampai 20 menit. Yang seharusnya ditempuh dengan waktu 8 menit. Ini kan sebuah kecurangan. Mereka sengaja melakukan itu supaya pemain kita ini kemudian merasa lelah, stres. Ini kan menyerang secara psikis. Nah, kecurangan yang terjadi sebelum pertandingan ini terjadi di pertandingan kemarin. Sama dengan pemilu kita. Kecurangan juga terjadi sebelum ajang pemilu. Bagaimana MK kemudian mengabulkan gugatan tentang ambang batas pencalonan Capres-Cawapres yang digugat oleh Almas Sapi Biru, yang meloloskan Gibran kemudian menjadikan kendaraan dia menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Lalu kemudian bagaimana KPU selaku panitia menerima pendaftaran Gibran yang cacat etik. Di MK sudah dibilang ini adalah pelanggaran kode etik, kemudian oleh DKPP juga dinyatakan bahwa penerimaan Gibran tanpa merubah PKPU adalah pelanggaran etik. Sama, kecurangan terjadi jauh sebelum pertandingan dimulai. Ini sama persis dengan pemilu kita, Pilpres kita. Jadi ketika saya melihat kemarin pertandingan ini, kemudian sekarang ramai dibahas di media sosial, bahkan di media elektronik kita, media televisi, kemudian juga media mainstream, ini semua membahas ini, bagaimana seorang wasit memihak kepada tuan rumah. Kecurangan ini terlihat sangat masif dan dibahas ramai-ramai di media sosial. Saya tiba-tiba jadi teringat dengan Pilpres kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana perasaan Erick Thohir selaku Ketua PSSI? Bagaimana perasaannya? Ini loh Pak, perasaannya kita yang dulu dicurangi oleh kubu Bapak. Itu yang terjadi. Sekarang Anda merasakan itu semua. Bahkan, saya yakin pendukung Timnas ini juga banyak pendukung Prabowo Subianto pada pemilu yang lalu. Mereka sekarang bisa merasakan
Apa yang kita rasakan dulu? Ini loh rasanya dicurangi. Nggak enak. Sekarang bayangkan, mohon maaf, tanpa mengecilkan peran timnas kita, tanpa mengecilkan dukungan dari supporter seluruh Indonesia. Sekarang bayangkan, bagaimana kalau misalkan ketika kalian kalah dan dicurangi oleh wasit, oleh tuan rumah, lalu kemudian pendukung tuan rumah mengatakan bahwa udah kalah 2-0 aja masih paling berisik. Bagaimana kalau kalian digitukan? Lalu ada lagi yang nyeletuk, kalah ya kalah aja, jangan teriak-teriak curang. Gimana rasanya? Itu yang kita rasakan di Pilpres kemarin. Dan itu sekarang juga kalian rasakan. Mohon maaf kalau misalkan ini bisa jadi karma, bisa jadi iya. Tapi bukan maksud saya untuk menghubung-hubungkan antara olahraga dengan politik, enggak. Tapi perasaan yang kita alami ketika kalah di Pilpres kemarin, kemudian kalian teriak-teriak kalau kalah aja. Nggak usah teriak-teriak curang. Cuma 16% aja teriak paling kenceng. Nah, itu sekarang yang kita rasakan bersama. Gimana rasanya? Nggak enak kan? Jadi gimana? Kalau menurut saya, ini mungkin adalah sebuah karma. Terlepas dari usaha yang sudah dilakukan oleh timnas U23 kita. Bagaimana Sintayong meramu pemain ini dengan benar-benar sangat berkualitas. Permainan yang sungguh sangat ciamik. Tapi kemudian dicurangi oleh wasit, dicurangi oleh tuan rumah. Sama ketika dengan Pilpres kita kemarin. Bagaimana Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang benar-benar melakukan kampanye mulai dari Sabang sampai Merauke. Lalu kemudian bagaimana Pak Anies dengan Pak Muhaimin melakukan kampanye yang mulai bangun pagi sampai malam hari. Bahkan live di TikTok. Tapi mereka kemudian dikalahkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh kubu 02. Bekerja sama dengan KPU, dengan Sirekap, kemudian Bawaslu yang seharusnya sebagai wasit malah ikut membela mereka. Itu kan yang terjadi. Tanpa mengecilkan usaha dari Sintayong, tanpa mengecilkan usaha dari seluruh punggawa timnas kita, asisten pelatih, official, para pemain inti, pemain cadangan, semuanya. Itu yang kita rasakan sekarang. Nah, sekarang itu yang juga kalian rasakan. Nggak enak. Bagaimana kalau kita sudah berjuang mati-matian, ingin melakukan pertandingan yang fair, ingin melakukan pertandingan yang benar-benar adil, pemenang ditentukan oleh kemampuan kita, kapasitas kita, tapi kemudian dicurangi oleh tuan rumah. Itu yang kita rasakan. Dan sekarang baru saya bisa bilang, karma is real. Setuju ya? Setuju? Mari kita minum kopinya sama-sama untuk pertandingan yang fair. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Buat apa menang kalau main curang?